Mas Menpora bocorkan 3 nama, yang segera akan dinaturalisasi oleh PSSI, untuk timnas Indonesia, yaitu ada Ole Romeni, Hairor Riedewal, siapa lagi satunya? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang tengah gencar melakukan proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa, khususnya Belanda. Setelah pelatih Shin digantikan oleh Patrick Kluivert dan bersama kedua asistennya, PSSI semakin gencar, pokoknya kalau masih bisa dinaturalisasi, kita naturalisasi. Salah satu tujuan STY diganti Patrick Kluivert kan untuk menarik para pemain keturunan, supaya mimpi Garuda bisa terwujud di Piala Dunia. Kerjasama yang baik ditunjukkan oleh Menpora dan PSSI, keduanya sepakat untuk sama-sama memajukan persepakbolaan Indonesia, di kancah internasional di semua kalangan umur timnas Indonesia, khususnya tim senior. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, membocorkan bahwa PSSI sedang dan akan menaturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Mas Menpora mengungkapkan, bahwa 2 di antaranya yang akan segera dinaturalisasi adalah striker Oxford United di Inggris, Ole Romeni, dan gelandang Royal Antwerp di Belgia, Hairor Riedewal. Namun, Dito tidak mengungkap identitas satu pemain lagi yang masuk daftar naturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia. Namanya masih disembunyikan. Lantas, siapa satu pemain lagi? Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, tidak membantah ketika disinggung nama Michel Bakker. Michel Bakker lahir di Purmerend, Belanda, pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Michel Bakker pemain sepak bola profesional Belanda, yang bermain sebagai bek kiri, bek sayap kiri atau gelandang kiri untuk klub Ligue 1 Lille. Dia sedang menjalani masa peminjaman di LOSC Lille dari Atalanta sejak awal musim ini. Bakker berkarir sejak tahun 2018 bersama Ajax Amsterdam. Bakker adalah pemain muda internasional Belanda. Pada Oktober tahun 2022, Bakker dimasukkan dalam skuad awal untuk Piala Dunia FIFA 2022. Tapi sayangnya, kegiatan naturalisasi ini diendus oleh media Belanda itu sendiri, bahwasanya PSSI membidik Michel Bakker untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Michel Bakker disebutkan mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Maluku. Sepanjang kariernya, Michel Bakker belum pernah bermain untuk timnas Belanda. Dia hanya membela tim level usia mulai dari U15, U16, U17, U18, U19, dan U21. Pada beberapa waktu lalu, Ketua PSSI, Erick Thohir, ragu dengan garis keturunan Michel Bakker, sesuai dengan statuta FIFA, karena disebutkan melebihi kakek dan neneknya. Kalau Michel Bakker, kami sudah cek, agak sulit. Sebab, bukan sesuai statuta FIFA, yaitu ibu dan bapak atau kakek dan neneknya. Bersama Lille di musim ini, Michel Bakker telah bermain 19 kali, termasuk 5 kali di Liga Champions. Pemain berusia 24 tahun itu merangkum 3 gol dan 3 kartu kuning. Ole Romeni dan Hairor Riedewal masih dalam proses administrasi naturalisasi. Ex-pemain Crystal Palace, Hairor Riedewal, jadi perbincangan dunia internasional, usai seperti mengirim kode bakal membela timnas Indonesia usai memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Hairor Riedewal sempat mengutarakan ketertarikan membela timnas Indonesia. Selain berposisi utama sebagai gelandang bertahan, pemain dengan postur 182 cm itu juga bisa jadi bek tengah hingga bek kiri. Dengan kemampuan serta pengalamannya bermain di Eropa, Hairor Riedewal bisa menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Hairor Riedewal adalah pesepak bola kelahiran Haarlem, Belanda, pada tanggal 9 September tahun 1996. Ia punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Sedangkan ayahnya keturunan Suriname.
Karir sepak bolanya diawali di Akademi SV Overbos. Ia kemudian pindah ke Akademi Haarlem pada 2007. Setahun kemudian, Ajax Amsterdam menerima Riedewald. Ia bertahan lama di ibu kota Belanda hingga membela tim muda Ajax dari U17, U19, hingga U21. Pada 2014 jadi pembuktian Hairo Riedewald saat promosi ke tim utama Ajax kala dirinya berusia 18 tahun. Ia mendapat kepercayaan dari Ajax yang kala itu dilatih oleh Frank de Boer. Selama 3 musim di tim utama Ajax, Riedewald mengemas 93 penampilan dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist di Eredivisie. Di usia yang baru 21 tahun, Riedewald menerima tawaran Crystal Palace untuk merumput di Premier League. Mahar 9 juta euro atau 153 miliar rupiah jadi biaya transfer Riedewald kala itu. Frank de Boer yang pindah melatih ke Crystal Palace adalah sosok yang membawa Riedewald menyeberang ke Liga Inggris. Walaupun Palace berganti-ganti pelatih seperti Patrick Vieira hingga Roy Hodgson, posisi Riedewald tidak tergantikan. Bersama Crystal Palace, Riedewald mencatat 96 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Ia resmi hengkang dari Liga Inggris dan pindah ke klub Belgia, Royal Antwerp di bursa transfer musim 2024-2025. Pemain bernama lengkap Hairo Joaquim Riedewald itu juga pernah memperkuat timnas Belanda U15 hingga senior. Meski pernah membela timnas Belanda, namun Hairo Riedewald masih bisa memperkuat timnas Indonesia jika sudah berpindah kewarganegaraan. Sementara, 3 caps yang didapat Hairo Riedewald di timnas Belanda hanya sebatas kualifikasi Piala Eropa. Selain itu, ketika membela timnas Belanda, usia Hairo Riedewald adalah 19 tahun, atau masih di bawah yang ditentukan FIFA yaitu maksimal 21 tahun, untuk bisa pindah membela timnas negara lain. Menpora Pak Dito, memberikan perkembangan terbaru terkait naturalisasi oleh Romeni. PSSI telah melengkapi dokumen-dokumen untuk perpindahan kewarganegaraan bomber berusia 24 tahun itu. Karena berdasarkan statuta FIFA, seorang pemain diizinkan membela tim nasional negara lain meskipun sudah 3 kali memperkuat timnas negara sebelumnya. Hal itu asalkan 3 pertandingan itu tidak masuk kategori level A seperti Piala Asia, Piala Eropa, Piala Dunia, Piala Emas dan Copa America. Namun, Dito belum menerima berkas oleh Romeni dari PSSI, tapi hanya tinggal menunggu waktu. Dia berharap pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, pada tanggal 20 Juni tahun 2000 itu sudah bisa membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Timnas Indonesia bakal menjalani lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah timnas Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, pada tanggal 20 Maret tahun 2025. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk dokumen oleh Romeni, saat ini belum. Namun, paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi, kami prinsipnya hanya menunggu dan bagaimana bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sangat berharap, dengan kehadiran Patrick Kluivert banyak pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Meskipun sudah menunjukkan hasil yang signifikan, pelatih Thailand, Mastada Ishi, juga beri komentar yang sangat sinis, terkait program naturalisasi terus-menerus dalam jangka panjang yang dilakukan oleh PSSI. Mungkin untuk program jangka pendek, oke, tetapi untuk program jangka panjang, kayaknya mustahil. Karena kita harus ngopeni pemain sejak dari muda, tidak ujuk-ujuk main naturalisasi begitu saja. Masada Ishi mengungkapkan, jalan untuk mencapai stabil dalam berprestasi adalah pembinaan usia muda. Tanpa pembinaan usia muda yang matang, maka prestasi sebuah tim nasional tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya kami perlu memiliki stabilitas dari level pemuda hingga akademi, untuk timnas Thailand. Tetapi Bapak Erick Thohir menyikapi hal tersebut, dengan santai.
Ini Indonesia, bukan Thailand. Setiap timnas suatu negara mempunyai target sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Kita tahu bahwasanya pelatih Thailand saat ini iri dengan Indonesia terkait prestasi timnasnya. Walaupun kalah di Piala AFF kemarin, tapi Indonesia masih ada banyak program yang lebih bergengsi di kancah internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan prestasi kita di sana lebih mentereng dibandingkan Thailand. Apakah oleh Romney, Hairo Riedewal, dan Michel Baker bisa dinaturalisasi dan bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi leg kedua Piala Dunia 2026 nanti? Kita pantau terus perkembangannya, guys.